kita mulai dengan nyanyian pembuka. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam berkah dalem. Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat Natal semua umat Mikael yang malam hari ini hadir dalam perayaan Natal lingkungan ini yang telah dipersiapkan oleh para pengurus lingkungan. Mari kita ambil sikap batin mensyukuri atas kebersamaan kita dalam merayakan Natal di tahun 2024 dan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Oh
kemuliaan Allah Trinitaris. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kita berdoa. Bapa Maha Baik, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia adalah Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami di dunia. Semoga kehadirannya menjadi berkat, tuntunan dan kegembiraan bagi semua umat manusia. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan warta sabda. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion.
Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat matan Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berdiri, kita bernyanyi haleluya. Haleluya.
Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yosef dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, terima kasih bernatal bersama dengan umat Mikael pada penghujung tahun 2024, saat kita bersama-sama akan meninggalkan tahun 2024 menuju 2025. Kata pertama yang harus kita lihat adalah kalimat yang ini tadi. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Siapa Bapak Ibu itu yang mengatakan? Malaikat atau gembala? Siapa itu yang mengatakan? Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Siapa yang mengatakan itu, malaikat atau gembala? Malaikat Tuhan atau gembala? Gembala atau malaikat Tuhan? Ya? Yang mengatakan itu adalah gembala, ya. Oh, cah TK wae diwol-awali bingung. Yang mengatakan itu adalah gembala. Mari kita pergi ke Betlehem. Itu siapa yang mengatakan? Gembala, karena yang diberi kabar itu siapa? Gembala. Gembala yang akhirnya pergi ke Betlehem. Setelah sebelumnya adalah Yusuf dan Maria. Kan ceritanya gitu toh Bapak Ibu. Ceritanya gembala itu di mana? Di kota atau di padang gurun? Di padang gurun, di padang, pokoknya di padang para gembala itu berada. Dan Betlehem itu kota kecil di Efrata. Maka gembala itu kemudian menuju ke kota sambil berkata tadi, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Jadi kita mengambil inspirasi, Natal itu memang kabar pertama itu diberikan kepada orang-orang yang terpinggirkan. Gembala adalah orang-orang yang tidak berada di pusat pemerintahan. Gembala itu ada di padang,
Dan mereka menurut Romo Noto kemarin ratau adus. Ya, Romo Noto kan menggambarkan seperti itu. Berhari-hari mereka tidak mandi sehingga ambune rapate wangi. Ketemu nang tengah kretek. Babine muni makgrok. Sapine muni makngok. Montor-montor cilik itu kan lagunya begitu ya Bapak Ibu. Gembala itu tidak pernah mandi kata Romo Noto. Ambune rapate wangi. Ketemu nang tengah kretek. Ana gerobak mandek. Isine ambune rapate wangi. Jadi Bapak Ibu, gembala yang sederhana itu kemudian pergi ke kota, ke Efrata, Bethlehem. Kemarin saya mengatakan Bethlehem ada dua kata, yaitu apa? Bait dan Allahem. Allahem. Artinya bait itu rumah, Allahem artinya apa kemarin? Wes lali mana kayak kemarin pada tayang gitu yo. Ya. Oh, Paulus gak ikut kok ya? Oh iya, Paulus yang kedua. Artinya yang itu adalah daging atau roti. Jadi Bethlehem adalah rumah roti atau rumah daging. Nah, saya ingin mengatakan, wah, saya adoh banget kalian Bapak Ibu itu. Saya ingin mengatakan bahwa Bethlehem itu rumah roti. Itu mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu, karena jauh banget atau kursi itu aduh banget. Mengingatkan saya kalau rumah roti itu mengingatkan kita kepada Ekaristi. Rumah roti Bethlehem. Yang satu kalau diartikan sebagai rumah daging itu juga mengingatkan kita kepada yang sama, yaitu apa? Tubuh Kristus. Untuk mengingatkan bakso. Ya. Daging itu mengingatkan saya kepada tubuh Kristus. Roti mengingatkan saya kepada Ekaristi. Sama atau tidak Bapak Ibu? Tubuh Kristus sama Ekaristi itu podoran. Sama. Jadi kalau begitu Bethlehem, kalau artinya rumah roti, kalau itu artinya rumah daging, akan selalu mengingatkan saya, Bapak Ibu, untuk mengalami kehadiran Tuhan melalui Ekaristi dan melalui tubuh Kristus. Setiap kali saya merayakan Ekaristi menerima apa? Tubuh Kristus. Kalau gembala saja bisa mengatakan mari kita pergi ke Bethlehem, apa meneh wong Mikael. Apalagi orang Mikael pasti bisa mengatakan mari kita pergi ke Bethlehem, dan ternyata Bethlehem tidak harus dimaknai sebagai tempat saja, tetapi simbolik, yaitu Ekaristi, tubuh Kristus. Dan hanya terjadi ketika Bapak Ibu merayakan apa? Ekaristi. Dan itu benar, mengapa Yesus lahir di Bethlehem? Karena setiap kali kita merayakan Ekaristi, saya berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus penyelamat kita. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi Natal itu tak akan bisa lepas dari makna Ekaristi. Engko tontonane apa wae nang kene ana foto booth barang nang kono, tapi Bapak Ibu harus tetap ingat merayakan Natal berarti harus mengalami Ekaristi.
Kalau kemudian Ekaristinya hanya dirayakan menjelang Natal dan menjelang Paskah, durung akeh. Harus sesering mungkin, sebanyak mungkin kita merayakan Ekaristi, karena Tuhan Yesus telah datang di tengah-tengah kita. Kata Bethlehem, dan yang mengatakan itu adalah gembala. Dan orang yang mengatakan mari kita pergi ke Bethlehem berarti kita mengalami Ekaristi. Itu mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudari umat Mikael, oke, gegap gempita Natal, yes, setuju, tetap. Tetapi jangan lupa setelah Natal Bapak Ibu juga harus ke Bethlehem, yaitu dengan merayakan Ekaristi. Tidak harus ke Israel, ke Palestina, karena sekarang Bethlehem menjadi wilayah Palestina. Nah, itu Bapak Ibu, saudara-saudari. Maka semeriah apapun, bintangnya banyak, sebanyak, lebih banyak ini daripada di gereja, ya, pasti akan tetap menggiring saya Bapak Ibu untuk mengatakan hal yang sama seperti gembala. Mari kita pergi ke Bethlehem dan kita jumpai apa yang akan terjadi di sana, apa yang ada di sana. Itu Bapak Ibu yang paling penting menurut saya perayaan Natal ini. Kurnya bagus Mikael kalau bernyanyi luar biasa, tetapi harus sumbernya jelas, yaitu Yesus. Dan Yesus yang kita rayakan itu, Yesus yang lahir itu selalu kita jumpai pada waktu Bapak Ibu menyambut tubuh Kristus, merayakan Ekaristi. Bethlehem adalah roti, rumah roti. Bethlehem adalah rumah daging. Mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu jumpa dengan Tuhan Yesus yang ditengok oleh para gembala, dan kita semua juga harus menjumpainya. Supaya tidak terlalu malam, ini sudah disiapkan untuk para pejabat. Lalu kita lanjutkan Ekaristi kita. Terpujilah Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Melalui Engkau menyampaikan kabar gembira kepada para gembala, dan mereka bergegas bersujud kepada bayi Yesus yang telah lahir di Bethlehem. Marilah Bapak Ibu kita juga bergegas datang kepada Tuhan Yesus, menyampaikan pujian, syukur dan permohonan di hadapannya. Bagi gerejamu yang kudus, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberikan pemimpin gereja kami, Bapak Suci dan para uskup, serta para imam yang telah mengembalakan kami umat-Mu. Terima kasih atas segala karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka semua dapat senantiasa mengikuti petunjuk-Mu untuk membawa kami pada keselamatan. Bimbinglah kami ya Allah, agar setiap anggota gerejamu dapat menampakkan wajah putih yang kudus dan mampu bersaksi akan sabda kebenaran Injilmu dalam kehidupan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi penyelenggaraan perayaan Natal yang diadakan di seluruh penjuru dunia, ya Allah, tuntunlah umat-Mu dalam melaksanakan perayaan Natal di tahun ini, supaya pesta Natal sungguh bermakna secara rohani maupun jasmani dan membawa kegembiraan bagi seluruh umat dan sesama. Berikanlah kelancaran dalam penyelenggaraannya, serta dapat berhasil membuahkan harapan terhadap pertumbuhan iman dan perkembangan gerejamu di seluruh dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat lingkungan Santo Mikael Keparakan Kidul, ya Allah, tak henti-hentinya
kami selalu berpasrah kepadamu, terus mengharapkan pemeliharaan bagi kami semua umat lingkungan Santo Mikael Keparakan Kidul ini. Anugerahkanlah kami kesehatan, kesejahteraan lahir dan batin, rezeki, ketentraman dan kedamaian, serta kerukunan dalam menjalani kehidupan kami masing-masing dalam keluarga. Persatukanlah kami dalam suatu ikatan persaudaraan persekutuan umat Kristus, sehingga kami dapat terlibat dalam mengemban tugas-tugas gereja dan berperan serta di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang sakit dan berkesusahan, ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkanlah belas kasih-Mu bagi mereka yang sedang menderita sakit dan berharap memperoleh kesembuhan dari-Mu. Berkatilah segala usaha maupun harapan pertolongan yang mereka jalani, supaya semuanya menjadikan jalan kesembuhan bagi mereka dan kemuliaan bagi-Mu. Kuatkanlah mereka yang mendampingi dan merawat yang sakit dengan kebijaksanaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan dan mempunyai masalah dalam hidupnya, berikanlah penghiburan dan pertolongan ya Tuhan. Semoga mereka bisa mengatasi masalahnya bersama-Mu, dapat menikmati kebahagiaan dalam naungan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau berkenan mendengarkan doa kami, syukur kami pada malam hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persiapan persembahan. Berdoalah ibu, bapak, saudari-saudara, anak-anak, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Murah, syukur kami kepadamu atas kelahiran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus,
yang kelahirannya di dunia dan sabda-sabdanya memberikan tuntunan keselamatan bagi kami. Semoga Engkau menerima ketulusan hati kami sebagai persembahan kudus dalam perayaan Natal dalam Ekaristi malam ini, dan Kau persatukan dengan kurban Yesus Putramu yang rela disalibkan dan wafat demi cintanya kepada umat manusia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, khususnya umat-Mu, saudara-saudari kami, keluarga kami yang telah Engkau panggil. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri, Bapak Ibu berdiri, kita bernyanyi doa yang diajarkan oleh Yesus. Datanglah kerajaan
Mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Bapak Ibu, damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Sumber sukacita kami, terima kasih atas perjamuan Ekaristi Kudus yang Engkau selenggarakan dalam persekutuan umat-Mu di lingkungan Mikael ini. Semoga dengan sakramen yang kami terima, kami semakin erat bersatu dengan Dikau dan bersemangat untuk menjadi saksi dan pewarta kabar baik-Mu, seperti para gembala yang bergegas menuju ke Bethlehem, tempat awal mula Injil dan kebenarannya disampaikan ke seluruh dunia. Semoga kami terus melangkah maju dalam hidup ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Semoga ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai, kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam, berkah dalam. Saya kedatangan, saya ulang tahun. Baik, terima kasih kepada Romo Ignatius Sukowalyono yang sudah berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi pada malam hari ini.
sembari Bapak Ibu sekalian kita menunggu tamu undangan untuk hadir, kita akan mengundi door prize terlebih dahulu ya. Apakah Bapak Ibu sudah semuanya melakukan presensi? Oh sudah, pasti sudah. Gak sabar ya dapat door prize ya.